Selamat datang di channel Pitucer Simbah, channel untuk berbagi kisah dan cerita luhur orang-orang terdahulu. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mari kita bersama-sama simak kisah yang akan disajikan. Selamat mendengarkan. 10. Kiai Kolil berguru ke Kiai Pasuruan. Ketika Kiai Kolil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin. Kolil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti, meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Kolil muda di Desa Wilungan, Pasuruan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kolil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena capek fisik dan penat mental, hari berikutnya Kolil bertaziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Kolil membaca Al-Quran hingga 40 hari, dan pada hari yang ke-41, ketika Kolil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu almarhum mengatakan kepada Kolil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Kolil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Asyimuni, dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu. Subhanallah. 11. Melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Kolil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama 5 orang temannya, menuju Bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Kiai Kolil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar, semak belukar sangat tinggi. Banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki, namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok, namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. "Masih perlu dibikin kasar sedikit," kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. "Serahkan barang-barang kalian," hardik orang itu. "Amin." Yang paling berani di antara mereka, menjawab, "Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan." Mendengar kata, Bangkalan, orang itu tampak was-was. "Mengapa kalian ke sana?" Dia balik bertanya. "Kami mau berguru kepada Kiai Haji Holil," jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. "Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kolil?" "Betul," sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. "Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku," kata lelaki itu. "Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman." Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka salat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. "Ayo kita berangkat," ujarnya. "Kemana?" tanya para calon santri. "Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain," jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, "Sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada Onden Ming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kolil.
sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kolil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kolil mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut. 12. Kedatangan macan suatu hari di bulan Syawal Kiai Kolil tiba-tiba memanggil santrinya, "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga, sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini." Kata Syekh Kolil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi berkulit kuning langsat sambil menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Kolil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya, "Hei santri semua, ada macan, macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok," seru Syekh Kolil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah, namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Kolil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai, demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Kolil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan, pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Kolil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekh Kolil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Syekh Kolil. 13. Santri yang tidak ikut jamaah. Dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah, dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita, sangat dipahami kegundahan Bahar. Sebab wanita itu adalah istri Kiai Kolil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Kolil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kiai Kolil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Ucap Kiai Kolil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Kolil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid, Kiai Kolil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Kiai Kolil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali. Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah sudah selesai Kiai," ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Kolil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu santri Bahar diusir oleh Kiai Kolil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Kolil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Kolil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Kolil itu, menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur.
Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur.